Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Merasakan sentuhan air laut hingga disapa oleh lembayung Koh Lipe. Jajanan yang berbeda rasa, namun tampilannya sama seperti di Indonesia. Keberagaman etnis dan agama sebagai warna kehidupan negeri Gajah Putih. Inilah perjalanan saya, Minanti Rohanta, dalam mengelilingi berbagai provinsi di Thailand Selatan. Swadika. Selengkapnya hanya di Journey Way to Explore. Thailand Selatan menyimpan pulau-pulau kecil di Taman Nasional Tarutao yang menjadi incaran para wisatawan. Kami pun penasaran untuk mengunjunginya. Titik keberangkatan dimulai dari Pakbara Pier atau Pelabuhan Pakbara. Jadi kita akan ke Tarutao National Park. Di sini ada banyak pulau, tapi yang akan kita kunjungi adalah Koh Lipe dan juga Koh Kai. Koh itu artinya pulau kalau dalam bahasa Thailand. Di sini pun kalian akan menemukan banyak sekali spot snorkeling, contohnya yang gambar ini, dan juga ada spot scuba diving seperti ini. Nah, nanti kita akan ngapain aja di Koh Lipe dan juga Koh Kai, ikutin kita ke dalam. Dan oh ya, satu lagi, untuk menikmati ini kita tuh bisa memilih tour tuh ada di depan dari Pakbara Pier. Ini adalah nama pelabuhannya. Untuk harga kedua pulau ini yaitu sekitar 2.000 baht. Jika dirupiahkan itu sekitar 800 ribuan ke atas deh pokoknya. Kita lihat yuk kayak gimana perjalanannya. Perjalanan kami lalui dengan menggunakan speedboat di jam tertentu. Selama 30 menit kami menunggu. Akhirnya datang juga kapalnya. Proses keberangkatan dimulai dari petugas memindahkan barang ke kapal, dibagikan nomor urut, dan pengecekan paspor atau tanda pengenal. Usai mendapatkan tempat duduk, kami pun berangkat. Jadi perjalanan kita untuk menuju ke Pulau Koh Kai dan juga Koh Lipe itu sekitar 1,5 jam karena jaraknya sekitar 75 km. Dan yang harus kami ingatkan kembali agar setiap kalau misalnya naik boat ini harus pakai life vest demi keamanannya. Selang 60 menit berlayar, kami pun tiba di pulau kecil bernama Koh Kai atau Chicken Island. Keunikan pulau ini ialah terdapat batu seperti gua yang memiliki sebuah mitos. Jadi ini dia Lovers Gate. Di sini memiliki mitos juga. Jadi kalau misalnya datang ke sini dengan pasangan, lewatin ini gate, maka tidak akan terpisahkan. Tapi saya nggak bawa pasangan. Adik kamu yang main sini. Banyak pasangan kerap datang ke pulau ini, yaitu saat Valentine. Karena hanya memiliki waktu sekitar 15 menit, akhirnya kami kembali melanjutkan perjalanan ke Koh Lipe. Dengan waktu sekitar 30 menit, akhirnya kami pun tiba di Koh Lipe.
Banyaknya turis sudah pasti ini merupakan destinasi favorit di Thailand Selatan. Kami pun bergegas menuju hotel tepat di pinggir laut dan pasir putih. Jadi inilah suasana penginapannya, yaitu namanya Bundaya Resort. Terlihat banyak pohon, artinya sejuk, juga kayaknya ini kayu-kayu nuansanya. Kita lihat yuk ke dalam bagaimana suasananya. Kamar hotel ini dapat disebut semi eco village, nuansa kayu dan seperti rumah panggung, namun masih terdapat beberapa alat elektronik seperti AC dan televisi. Sekarang saya mau ganti pakaian karena mau menuju ke pulau untuk snorkeling. Jangan ngintip ya. Nah, sekarang udah ganti, yaitu di dalamnya udah siap untuk berenang. Kayak gimana ya nanti suasana di pulau terdekat dari Koh Lipe. Kami pun segera berangkat ke beberapa pulau kecil di sekitar Koh Lipe atau di Taman Nasional Taru Tau. Pulau pertama yang kami singgahi ialah Koh Yang. Jadi kita akan snorkeling di 3 titik. Ini adalah Koh Yang. Harus panjang katanya nadanya. Koh Yang, terus ada Koh Hin Ngam, lalu ada Koh Cabang. Kita mau lihat dulu nih si Koh Yang ini seperti apa. Yuk kita cek ke dalam. Koh Yang merupakan spot snorkeling yang berbeda, mengarah ke daratan dan diberi pembatas. Di sini bisa dibilang kedalamannya sekitar 4-5 meter. Jadi yang harus diperhatikan ketika misalnya kalian mau snorkeling atau diving, itu kalian bawa alat masing-masing. Atau jika mau pakai tour travel, kalian harus memastikan mereka memiliki alat yang lengkap. Ikan-ikan kecil mulai menyapa kami. Ternyata 25% populasi ikan tropis di dunia ditemukan di area ini loh. Lokasi snorkeling lainnya ialah Koh Hin Ngam. Di sini sekitar 3-4 meter. Tapi lebih bagus karangnya. Namun ikannya lebih sedikit dibandingkan di Koh Yang. Sayangnya di sini banyak bulu babi. Ya, harus hati-hati ya. Di sini beberapa terumbu karang masih hidup dan menjadi rumah ikan seperti ikan badut. Usai snorkeling, menikmati matahari terbenam di Sunset Beach atau dalam bahasa Thailand disebut Hat Pramo menjadi pilihan yang tepat. Wah, pemandangan sunset di ujung lautan yang sangat cantik dapat langsung dinikmati di depan mata. Tak heran, lokasi ini ramai oleh wisatawan. Terlebih ketika mendekati waktu sunset. Oh, this is the 5th time we've been here, so at the same hotel. So that's our place to relax. We go here every year because of the weather. Because we've been here before, we loved it, and we wanted to come back. We always wanted to come back to this place. This is stunning. Untuk sampai ke Sunset Beach, Anda bisa berjalan kaki selama 60 menit dari resort atau cukup naik speedboat selama 15 menit. Di hari dan di waktu yang berbeda, kami beralih dari Satun menuju Patani. Jaraknya lebih dari 200 km dan waktu tempuh sekitar 3 jam jika menggunakan kendaraan mobil. Salah satu tempat New Central Community atau tempat berkumpulnya komunitas di Patani, Thailand ialah Patani Bazaar. Di sini ada lebih dari 200 toko. Kira-kira jualan apa saja dan ada apa saja selain pakaian di sini ya? Yuk kita lihat. Selama berkeliling di lokasi bazar tersebut, saya menemukan toko penjual gamis, kerudung, baju koko, sepatu, topi, tas, dan masih banyak lainnya. Karena Patani, Thailand Selatan mayoritas penduduknya ialah Muslim, saya tertarik melihat harga kerudung atau hijab.
karena tokonya cukup banyak. Harga hijab di sini beragam dan terjangkau, mulai dari 45 hingga 790 baht, tergantung jenis bahan dan motifnya. Ya, jika dirupiahkan, seharga Rp22.000 hingga Rp360.000. Ketika bertanya kepada beberapa penjual hijab, ada di antara mereka yang mengaku mengambil barang dari Malaysia sebagai negara tetangga. more than 250 store, yes. We have a different size, like this size and the bigger size, because we focus on different things, different type of product and everything. Patani is not famous in terms of the business, so, but now we change their mindset, they change the ideas, they feel impressed in the Patani market, so I think after this they have a lot of investors to be So here. you won't make it like icon, Patani icon. Icon, yes. In this province, But not icon like Bangkok, yes. Okay, thank you. You're welcome. Rasa penasaran wanita mendorong saya untuk ke dalam salah satu toko. Dan benar saja, saya menemukan satu kain kerudung yang menarik hati. Oh, swadika. Jadi ini dia salah satu motif yang menurut aku bagus dan tadi dipakein sama mbaknya. Harganya pun hanya 100 baht. Kalau dirupiahin sekitar 40 ribuan lah ya. Bagus kan? Matching lagi sama baju aku. Buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam, Anda akan puas berkeliling melihat barang yang diperjualkan di 250 toko yang ada di Patani Pasar. Bagaimana? Sudah menjadi tambahan daftar wisata berbelanja Anda jika melancong ke Thailand Selatan? Sebelum meninggalkan Patani, pagi-pagi kami akan mencari sarapan terlebih dahulu. Saat ini saya sedang menikmati duduk di atas cole. Jadi cole ini hanya ada di Thailand Selatan, di Bangkok pun tidak ada. Dan saat ini saya berada di Provinsi Patani. Sekarang masih sekitar pukul 8:30 waktu Thailand. Jadi kita mau cari makanan seperti apa ya? Makanan sarapan khas di sini. Ini dia tempatnya. Yuk kita turun. Kami menemukan satu warung dengan pengunjung yang ramai. Kami pun penasaran melihat menu apa yang disajikan. Warung ini mempunyai konsep open kitchen. Saya pun melihat bagaimana proses pembuatan sarapan di Patani. Bandung, telur, baka, susu. Satu, busaka, bugaya, dia rasa lah. Orang sini dia makan roti tu, dia ganti nasi sabu, nasi lau tu boleh lah. Tapi ni saya ni sudah lama dah lah. Dalam 30 tahun lebih lah. Jadi biasa makan roti. Untuk mencicipinya kami memesan semua rasa dan roti yang dimiliki warung ini. Jadi ini dia makanannya sudah datang, ada 3 pilihan nih. Sausnya ada susu kental manis, lalu ini juga ada kacang, tapi warnanya kuning. Kayak gimana ya rasanya? Dan ini kari yang biasa kita makan kalau di Indonesia kayak gini. Sama ini juga sih, tapi kita coba dulu ya. Sebenarnya rotinya sama atau tidak. Sama yang biasa kita makan. Rasanya kayak plain aja rasanya. Hanya sedikit manis dari susu ini nih, kental manisnya.
Jadi mungkin biar nggak bikin kita terlalu enak kali ya untuk makan ini pagi-pagi. Kita coba yang kacang. Oh tadi itu kosong canenya. Oh ini ada telurnya. Tuh. Teksturnya lucu sih, kayak ada getir-getir. Mungkin ini kacang yang di blender halus seperti itu ya. Nah ini karinya. Rasa karinya juga tidak terlalu kuat. Jadi ya lumayan lah untuk menu sarapan di sini. Tapi satu piring ini aja pasti sudah kenyang karena banyak banget. Perut sudah kenyang, kami akan pindah lokasi dari Patani ke Hat Yai. Dengan menggunakan mobil, kami menempuh jarak sekitar 140 km dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam. Kota Hat Yai merupakan kota terbesar di Thailand Selatan. Ini adalah patung Prabuddha Mongkol Maharaj, salah satu tempat pemujaan bagi umat Buddha yang berada di Hat Yai Municipal Park. Terletak di Jalan Kancana Wanit Hat Yai, banyak pengunjung yang sengaja datang untuk bersembahyang kepada Buddha di lokasi ini. Tepat di belakang saya ini adalah patung tertinggi di Thailand Selatan khusus untuk patung Buddha memberkati. Jika dari bawah tingginya itu sekitar 25 meter, tapi patungnya saja setinggi 19,9 meter. Ini menjadi salah satu tempat beribadah umat Buddha. Untuk memudahkan pengunjung, ada kios penjual perlengkapan sembahyang bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin beribadah. Hat Yai Municipal Park terletak di perbukitan, tak jauh dari pusat kota Hat Yai. Maka tak heran pemandangan di sini sangatlah cantik, yakni landscape kota Hat Yai dari ketinggian. Banyak pengunjung yang bersuah foto sembari bersantai sore di taman cantik nan asri ini. Usai dari patung Buddha, kami singgah ke Klong Hai Floating Market. Karena malam hari, kami pun hanya ingin merasakan jajanan khas Thailand. Pertama yang menarik perhatian ialah Kanom Krop. Jajanan ini terbuat dari tepung beras lalu diberi topping kelapa parut. Ini salah satu makanan khas sini, bisa dibilang seperti pancake. Tadi pun saya tanya bahannya cuma dari tepung, telur, dan juga kelapa. Saya coba dulu ya. Di Indonesia seperti kue cookies, tapi tidak ada isinya. Usai mencicipi cemilan khas, pasti rasanya haus. Saya pun tertarik dengan gelas-gelas yang terbuat dari bambu sebagai wadah jika membeli minuman. Saya pun tertarik untuk membeli Thai tea. Penasaran, rasanya sama tidak dengan yang dijual di Indonesia? Wah, jadi lucu banget ya. Ini dari bambu, ada bunganya. Dan tadi pun saya pesan Thai tea karena di sini memang terkenalnya Thai tea. Cobain ya. Beda, rasanya enak, asli dari sini. Itulah sedikit cerita perjalanan dalam berkeliling di Thailand Selatan. Mulai dari menikmati suasana pantai dan air laut, berbelanja di Patani, melihat patung Buddha memberkati, hingga menikmati kuliner khas Thailand. Metro TV